Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran kimia. Bagaimana? Sudah siap belajar? Siap ya? Pada hari ini kita akan masuk ke materi bab 3, Ikatan Kimia. Perhatikan beberapa benda berikut. Ada besi atau Fe. Kemudian ada garam dapur atau natrium klorida, NaCl. Kemudian juga ada air atau H2O dan minyak. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara atom-atom bergabung satu sama lain sehingga menghasilkan senyawa-senyawa tersebut? Menghasilkan ribuan bahkan jutaan benda-benda di sekitar kita ini? Pernahkah kalian bertanya, mengapa besi tidak hancur ketika ditempa? Sedangkan garam sangat rapuh dan mudah sekali hancur. Mengapa besi, larutan garam, dan air dapat menghantarkan listrik, sedangkan minyak tidak bisa? Apa perbedaannya? Apa karena atomnya berbeda? Atau ada hal lain yang menjadi penyebab perbedaan sifat-sifat senyawa tersebut? Ikatan antar atomnya misalnya. Nah, kalian pasti juga sudah tahu tentang hal ini. Saat kalian menuang minyak ke dalam air dan minyak tidak akan menyatu. Mereka akan langsung terpisah membentuk dua lapisan. Padahal mereka sama-sama cair kan? Mengapa mereka tidak bisa menyatu? Apa yang terjadi? Nah, tujuan kita mempelajari materi ikatan kimia hari ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian akan dapat menjelaskan proses terbentuknya ikatan kimia dalam senyawa, jenis-jenis ikatan kimia, dan sifat senyawa yang diakibatkan oleh perbedaan ikatan kimia tersebut. Yuk, mari kita mulai. Menurut Kossel dan Lewis, di antara atom-atom yang ada di alam, hanya atom-atom gas mulia yang stabil. Jadi, di antara seluruh atom di dalam SPU ini, hanya golongan gas mulia saja yang secara alami dapat ditemukan dalam keadaan monoatomik atau tunggal. Atom-atom selain gas mulia pada umumnya ditemukan dalam bentuk molekulnya, baik dalam molekul unsur, senyawa, berikatan logam, maupun dalam bentuk kristalnya. Jadi, tidak pernah sendirian. Kestabilan gas mulia ini disebabkan oleh konfigurasi elektronnya. Coba perhatikan elektron valensi tiap-tiap atom gas mulia berikut. Masih ingatkah kalian cara menghitung valensi? Mari kita ingat kembali. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluarnya. Misal pada kripton atau Kr. Perhatikan konfigurasi elektron mekanika kuantumnya. Kulit terluar ditandai dengan angka depan terbesarnya. Nah, di sini, angka depan terbesarnya adalah 4. Berarti elektron kulit terluarnya ada di kulit keempat. Mari kita tambahkan. 2 tambah 6. 8. Berarti elektron valensi Kr adalah 8. Pada konfigurasi Bohr lebih mudah lagi. Elektron valensi ditunjukkan oleh angka terakhir dari konfigurasinya. Di sini, elektron valensi Kr adalah 8. Sekarang perhatikan elektron valensi atom-atom gas mulia tersebut. Helium yang memiliki satu kulit memiliki elektron valensi penuh, yaitu 2. Hal ini disebut sebagai kaidah duplet, yaitu yang berarti 2. Sedangkan neon sampai radon yang memiliki kulit lebih dari 1 memiliki elektron valensi 8. Ini kita sebut dengan kaidah oktet, yang artinya 8. Karena elektron valensinya duplet dan oktet, hal ini menyebabkan golongan gas mulia bersifat stabil. Jadi, agar unsur-unsur itu dapat stabil, dia harus memiliki konfigurasi duplet atau oktet. Nah, unsur-unsur golongan lain selain gas mulia akan berupaya untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia ini dengan berbagai cara. Bisa dengan melepaskan elektronnya, menerima elektron, atau menggunakan pasangan elektron bersama. Peran elektron dalam ikatan kimia. Walaupun elektron di dalam atom jumlahnya banyak, elektron yang berperan dalam ikatan kimia hanyalah elektron yang berada di kulit terluarnya, atau elektron valensi. Oleh karena itu, Gilbert and Lewis mengenalkan sistem lambang untuk memudahkan kita dalam mempelajari ikatan kimia antar atom. Lewis memperkenalkan sistem penulisan untuk menggambarkan elektron valensi dari atom-atom yang berikatan. Sistem ini kita sebut sebagai lambang Lewis. Rumus Lewis,
atau rumus titik elektron. Lambang Lewis dinyatakan dengan lambang atom dikelilingi oleh sejumlah titik atau silang untuk menyatakan elektron valensinya. Misalnya, pada golongan 1A, karena memiliki satu elektron valensi, maka lambangnya 1 titik. Golongan 2A dengan 2 elektron valensi, 2 titik. 3A, 3 titik. 4A, 4 titik. 5A, 5 titik. 6A, 6 titik. Dan 7A, 7 titik. Jadi titik-titik itu melambangkan elektron valensinya. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, atom-atom melakukan berbagai cara. Yang pertama, beberapa golongan memilih untuk melepaskan elektron kulit terluarnya. Nah, unsur-unsur jenis ini kita sebut sebagai unsur logam. Sedangkan beberapa di antaranya memilih untuk menarik atau menerima elektron untuk memenuhi kulit terluarnya. Unsur jenis ini kita sebut sebagai unsur non-logam. Dan sisanya memilih untuk memasangkan elektronnya dengan elektron atom lain, lalu menggunakannya bersama-sama. Ini nanti kita sebut sebagai senyawa kovalen. Kestabilan unsur. 1. Atom-atom yang stabil dengan cara melepaskan elektron. Atom-atom ini akan kita sebut sebagai unsur logam. Yang pertama adalah golongan 1A, kecuali H ya, stabil dengan cara melepaskan satu elektron. Misalkan pada Na, 11. Konfigurasinya adalah 2, 8, 1. Perhatikan, jika Na ingin mencapai oktet atau 8, maka akan ada dua cara yang bisa dilaluinya. Yang pertama, dia bisa melepaskan satu elektronnya ini, sehingga tersisa dua kulit, 2 dan 8. Nah, terakhirnya 8. Otomatis dia oktet. Yang kedua, Na bisa menarik 7 elektron lagi untuk mencapai 8. Nah, sekarang saya tanya, melepas 1 atau menarik 7 yang lebih mudah? Tentu saja melepas 1. Lebih sedikit tentu saja akan lebih mudah. Oleh karena itu, golongan 1A akan lebih memilih melepaskan 1 elektron daripada menarik 7 elektron. Sehingga golongan 1A, yaitu Na, dia akan membentuk ion Na positif 1 dengan melepas 1 elektron. Golongan 2A, stabil dengan cara melepaskan 2 elektronnya. Misalkan pada magnesium, Mg12. Konfigurasinya adalah 2, 8, 2. Untuk mencapai oktet, magnesium akan lebih memilih untuk melepaskan 2 elektronnya dibanding harus menangkap 6 elektron lagi. Sehingga magnesium akan membentuk ion Mg2+, dan melepaskan 2 elektron. Golongan 3A. Golongan 3A memiliki elektron valensi 3, sehingga dia akan melepaskan 3 elektronnya menjadi ion 3+. Yang kedua, atom-atom yang stabil dengan cara menangkap elektron. Atom-atom ini akan kita sebut sebagai unsur non-logam. Golongan 4A memiliki elektron valensi 4. Untuk mencapai oktet, mereka akan lebih memilih untuk menangkap 4 elektron lagi. Misalkan pada C6. C6 memiliki konfigurasi 2, 4. Untuk menjadi 8, C akan menangkap 4 elektron menjadi C4-. Golongan 5, stabil dengan menangkap 3 elektron. Contoh, P15. Konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 5. Untuk mencapai 8, P akan lebih memilih untuk menangkap 3 elektron menjadi P3-. Golongan 6A, stabil dengan menangkap 2 elektron. O akan menangkap 2 elektron menjadi O2-. Golongan 7A, stabil dengan menangkap 1 elektron. Golongan 7A sudah memiliki 7 elektron valensi, sehingga untuk mencapai oktet dia hanya butuh 1 elektron lagi. Cl misalnya, Cl akan menangkap 1 elektron menjadi Cl-. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika elektron valensinya 1 sampai 3,
maka atom tersebut akan lebih memilih untuk melepaskan elektronnya menjadi ion positif. Sedangkan untuk atom-atom yang memiliki elektron valensi 4, 5, 6, dan 7 akan lebih memilih untuk menerima atau menangkap elektronnya, sehingga dia akan membentuk ion negatif. Jenis-jenis ikatan kimia. Yang pertama, ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan antar atom dalam unsur-unsur logam. Ikatan logam dapat dibayangkan sebagai ikatan antara ion-ion positif logam dengan lautan atau awan elektron valensi. Awan elektron ini bertindak sebagai perekat atom-atom logam. Hal ini menyebabkan logam tidak akan mudah putus dan rusak ketika ditempa. Banyaknya elektron valensi berpengaruh pada kekuatan ikatan logam. Jadi, ketika logam itu ditempa, misalkan besi, elektron-elektron ini menyelimuti atom-atom besinya, menjadi seolah perekat sehingga atom-atom tersebut dapat bergeser tanpa memutuskan ikatannya. Hal ini menyebabkan logam bisa ditarik, ditempa, dan tidak hancur. Nah, contoh dari ikatan logam ada pada besi, aluminium, emas, perak, dan lain-lain. Sifat-sifat logam umumnya berupa padatan pada suhu ruang, kecuali merkuri. Jadi, merkuri atau raksa adalah logam yang berbentuk cair. Logam ini biasa kalian temukan dalam termometer. Jadi, alat pengukur suhunya yang naik turun itu adalah salah satu dari contoh logam yang berbentuk cair, yaitu merkuri atau raksa. Kalian bisa melihatnya pada termometer. Di situ ada logam yang berbentuk cair, yaitu merkuri. Yang kedua, mempunyai permukaan yang mengkilat. Yang ketiga, logam dapat ditempa, dibengkokkan, dan ditarik. Hal ini diakibatkan oleh adanya awan elektron tadi. Kemudian, yang keempat adalah logam memiliki sifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik. Hal ini disebabkan elektron dalam ikatan logam selalu bergerak, sehingga dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik dari ujung logam ke ujung yang lainnya. Yang terakhir adalah mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Hal ini karena ikatan logam sangat sulit diputuskan, sehingga membutuhkan suhu yang sangat tinggi untuk melelehkan dan mendidihkannya. Ikatan yang kedua adalah ikatan ion. Ikatan ion terbentuk akibat serah terima elektron antara atom logam yang melepas elektron dengan atom non-logam yang menerima elektron. Ikatan ion terjadi akibat gaya tarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Contoh pada garam dapur atau NaCl. Kemudian pada pupuk magnesium oksida atau MgO. Pada K2O, KBr, dan lain-lain. Berikut adalah contoh pembentukan senyawa ionik natrium klorida atau NaCl. Konfigurasi Na dan Cl adalah sebagai berikut. Na11, konfigurasinya 2, 8, 1. Karena memiliki satu elektron valensi, Na akan lebih memilih melepaskan satu elektronnya. Cl17, memiliki konfigurasi 2, 8, 7. Karena memiliki 7 elektron valensi, Cl akan lebih memilih untuk menerima satu elektron lagi agar menjadi oktet. Nah, reaksi pembentukan senyawa ionnya sebagai berikut. Na melepaskan elektron menjadi Na positif. Cl menerima satu elektron menjadi Cl negatif. Jadi, cara menuliskan elektron, jika melepas, maka elektron akan dituliskan di kanan. Jika menerima, elektron akan dituliskan di kiri. Jika suatu atom melepas elektron, dia akan menjadi ion positif, tergantung berapa elektron yang dilepas. Jika elektron yang dilepas 1, maka dia akan menjadi positif 1. Jika 2, dia akan menjadi positif 2, dan seterusnya. Jika menerima elektron, maka elektron akan digambarkan di sebelah kiri. Jika yang diterima 1, dia akan menjadi negatif 1. Jika yang diterima 2, dia akan menjadi negatif 2.
Paham ya cara menulisnya? Nah, setelah itu kita perhatikan elektronnya. Apakah sudah sama? Pada Na dan Cl, elektronnya sudah sama, maka kita bisa coret saja. Sekarang, kita simpulkan, ada apa saja? Di kiri panah ada Na dan Cl. Sedangkan di kanan panah ada Na positif dan Cl negatif. Nah, Na positif dan Cl negatif ini akan membentuk senyawa ion yang kita sebut NaCl. Jadi, ketika atom Na dan Cl berikatan, akan terbentuk senyawa ion natrium klorida atau NaCl. Rumus Lewisnya sebagai berikut. Na memiliki 1 elektron valensi, Cl memiliki 7 elektron valensi. Na akan melepaskan elektron valensinya dan diterima oleh Cl. Na yang melepas elektron akan menjadi ion positif, Na+, dan Cl yang menerima 1 elektron akan menjadi ion negatif atau Cl-. Nah, tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif yang sangat kuat inilah yang membentuk ikatan ion, sehingga menjadi senyawa NaCl, atau yang kita kenal dengan garam dapur. Contoh lain, misalkan pada senyawa MgBr2. Konfigurasi Mg adalah 282, berarti Mg akan lebih memilih melepas 2 elektron. Jadi ingat ya, kalau elektron valensinya kurang dari 4, misalkan 1, 2, dan 3, dia akan lebih memilih melepaskan elektronnya. Sedangkan jika elektronnya 4-7, dia akan lebih memilih menerima elektron. Nah, Mg melepas 2 elektron menjadi Mg2 positif. Sedangkan Br menerima 1 elektron menjadi Br negatif. Sekarang kita lihat elektronnya. Mg melepas 2, tapi Br hanya menerima 1. Nah, berarti kan jumlah elektronnya tidak sama. Ini harus kita samakan dulu. 2, 1. Biar sama, berarti yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Dengan begitu, Mg menjadi Mg2 plus dan 2E-nya tetap, sedangkan Br masing-masing dikali 2, sehingga menjadi 2Br plus 2E menjadi 2Br negatif. Nah, sekarang elektronnya sudah sama, kita bisa coret. Jadi, hasil akhirnya adalah Mg plus 2Br menjadi Mg2 plus 2Br min. Nah, senyawa yang terbentuk adalah Mg Br. Nah, 2 ini kita tuliskan di belakang. Nah, dalam rumus senyawa, koefisien atau angka yang di depan ini kita tuliskan di belakang unsurnya. Jadi, Mg-nya ada 1, Br-nya ada 2, sehingga senyawanya menjadi MgBr2. Nah, berarti dapat kita simpulkan, atom Mg dan Br ketika berikatan akan membentuk senyawa ion MgBr2. Rumus Lewisnya bisa kita gambarkan seperti ini. Mg memiliki 2 elektron valensi, Br 7 elektron valensi. Mg memberikan masing-masing 1 elektron valensi kepada Br. Sehingga Mg menjadi Mg2 plus karena dia melepas 2 elektron, sedangkan 2Br tadi menjadi Br negatif. Nah, karena ada positif negatif, berarti mereka akan membentuk senyawa ionik. Tips menentukan rumus senyawa ion. Jika tidak ditanyakan mengenai reaksi dari ionnya, maka kita bisa menggunakan cara ini. Contoh, tentukan jenis ikatan dan rumus senyawa dari ikatan atom-atom berikut. A, K, dan O. B, C, A, dan S. Yang C ada konfigurasi mekanika kuantumnya. Nah, cara menjawabnya adalah kita tulis dulu konfigurasinya. K19, 2881. Karena elektron valensi K-nya itu 1, berarti K akan melepas 1 elektron.
O8, berarti 2, 6. Karena 6 berarti untuk jadi 8 kan butuh 2 elektron, maka O akan menerima 2 elektron. 1 elektron, 2 elektron. Nggak sama kan? Kita samakan. Berarti kali berapa kali berapa? Kali 2, kali 1. Nah, rumus senyawanya berarti K2, O1. Paham? Jadi rumus senyawanya adalah K2O. Jenis ikatannya ion, karena satunya tadi melepas, yang satu menerima. Jadi apabila soalnya tidak ditanyakan mengenai reaksi ionisasinya, maka kalian tidak perlu menuliskan reaksi seperti ini. Cukup dikira-kira saja. Kira-kira atomnya melepas berapa, menerima berapa. Samakan. Nanti kalian akan menemukan rumus senyawanya. Contoh lain. Ca20 dan S16. Ca20 memiliki konfigurasi 2, 8, 8, 2. Karena elektron valensinya 2, Ca akan melepaskan 2 elektronnya. S memiliki konfigurasi 2, 8, 6. Karena elektron valensinya 6, dia akan lebih memilih menerima 2 elektron. Nah, karena sudah sama-sama 2, berarti kita tidak perlu menyamakan lagi. Otomatis rumus senyawanya adalah CaS. Seperti itu. Jenis ikatannya ion, karena yang satu melepas, yang satu menerima. Yang terakhir, jika soalnya berupa konfigurasi elektron mekanika kuantum seperti ini, berarti kita harus mencari elektron valensinya terlebih dahulu. Tadi masih ingat, elektron valensi itu adalah elektron di kulit terluar. Perhatikan, kulit terluar atau angka depannya itu yang paling besar berapa? Nah, ternyata pada Al yang paling besar kan kulit ketiga, berarti elektron valensinya kita tambahkan. 2 tambah 1, berarti elektron valensi Al adalah 3. O memiliki kulit terluar terbesar adalah 2. Berarti elektron valensinya adalah 2 ditambah 4. Jadi kalian tambahkan pangkatnya. Nah, elektron valensi O berarti ada 6. Karena elektron valensi Al 3, berarti Al akan lebih memilih melepaskan 3 elektronnya. Sedangkan O karena elektron valensinya 6, maka O akan lebih memilih menerima 2 elektron lagi. Nah, karena elektronnya berbeda, kita harus samakan dulu. Yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3. Sehingga rumus senyawanya adalah Al2O3. Dan jenis ikatannya adalah ikatan ion. Sifat-sifat senyawa ion. Yang pertama, titik didih dan titik leleh senyawa ion biasanya tinggi. Senyawa ion keras tapi mudah patah. Kita bisa lihat pada sifat garam. Garam itu keras kan, tetapi mudah sekali hancur. Senyawa ion merupakan penghantar panas yang baik. Lelehan maupun larutannya dapat menghantarkan listrik. Pada suhu kamar, senyawa ion umumnya berwujud padat. Senyawa ion mudah larut di dalam air atau pelarut polar lain, dan tidak larut dalam pelarut organik seperti alkohol, minyak, eter, maupun benzena. Baiklah, untuk materi kimia hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya mengenai ikatan kovalen. Untuk menambah pemahaman kalian, silahkan buka tugas kimia pertemuan 8. Terima kasih.